wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, bapak-bapak serta ibu-ibu dan hadirin hadir sekalian, para asatidz, tuan-tuan guru, wabil khusus Sahibul Bait Bapak Aswad sekeluarga, yang mudah-mudahan diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesabaran dan ketabahan, dan dijadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini adalah malam yang penuh berkah, malam Jumat. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini mengenang malam yang ke-14, hari yang ke-14 wafatnya Suminawati binti Sukamto, yang mudah-mudahan saudara-saudara, khususnya almarhum, sedang nengokin kita nih, ya, lagi nengokin kita, keluarganya, suaminya lagi ditengokin, ya, anaknya serta saudara-saudara, termasuk kita nih, Cing Haji, ada pengaji haji nih, gitu, kira-kira. Kayaknya saya sempatkan juga dalam satu riwayat, di dalam tradisi kita juga ada 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari, sampai 100 hari, 1000 hari, haul, dan setiap tahun tuh haul. Mudah-mudahan bisa dilakukan nanti haulnya juga, bukan hanya sekarang. Hadirin sekalian rahimakumullah, itu kesempatan itu almarhum adalah diberikan kesempatan mengunjungi keluarganya. Sebelum mengunjungi keluarganya adalah mengunjungi kuburnya dulu, mengunjungi kubur, di mana melihat jasadnya sudah kayak apa, dan dia ingin bersatu, ingin masuk lagi ke jasadnya, dan sudah tidak bakalan bisa lagi. Itu sejak hari yang ketiga, hari yang ke-7, sekarang hari yang ke-14. Ingin apa? Ingin menyampaikan pesan-pesan kepada kita, ingin menyampaikan pesan kepada kita, kepada anaknya, pada keluarganya, kepada kita semuanya. Ingin menceritakan bagaimana keadaan di dalam kubur, menyampaikan bagaimana keadaan di dalam kubur, ingin memberikan peringatan kepada kita. Saat itu tidak bisa lagi menyatu dengan tubuhnya yang sudah berbaring di dalam kubur. Dan kemudian berangkatlah ke rumahnya, rumah di mana dia tinggal. Di sini sekarang begitu tengokin rumahnya, mengunjungi rumahnya, dan lihat banyak kita lagi pada hadir di sini, dan sangat penting kehadirannya,
Kenapa? Sebab lagi didoain bahwasanya ahli kubur sangat menanti doa-doa kita. Maka yang hadir di sini nih menggembirakan almarhum, dan mudah-mudahan kita juga nanti kalau meninggal banyak yang ngedoain. Amin. Oleh karena itu datang ke sini saudara-saudara, tidak ada niat lain-lain yang macam-macam gitu, apalagi tentang urusan duniawi. Ya, nikah kadang-kadang kalau ada laki-laki yang meninggal masih muda, biasanya ada siapa tuh di rumahnya? Hah? Biasanya ada siapa tuh? Kalau yang meninggal laki-laki. Nah itu janda mah nyaut di dalam suaranya. Ya, ada janda. Maka kadang-kadang punya niat dia bawa tasbih yang gede, dia pakai sorban, pakai udeng-udeng, duduk paling depan, udah banyak tasbih yang letak, disuruh baca doa paling dulu, minta bapak gue baca doa ntar. Padahal tujuannya lain itu doanya. Ya, tujuannya apa? Kira-kira tuh, kira-kira kalau ada janda muda di situ, apalagi duda di sini dia, apalagi yang datang duda, udah pasti punya niat yang beda. Ini janda di dalam pada nyaut aja lagi ini macam-macam. Dan tenang aja, ya. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Tapi di sini duda-duda niatnya insya Allah mulus, lillahi ta'ala, ikhlas semuanya. Amin. Apalagi jandanya udah kayak gitu ya. Mulus banget, ikhlas banget dapat doanya. Ya, makanya kita penting kalau keluarga kita meninggal dunia, baik kita dan sebagai suami yang meninggal istri kita, sering-sering kita doakan dia. Sangat bahagia sekali atas doa kita. Begitu juga bila mana seorang ibu suaminya meninggal, didoakannya lah, maka betapa bahagianya dia didoakan oleh istri-istrinya pada waktu dia sudah pernah rahmatullah. Yang mudah-mudahan saudara-saudara rahimakumullah, sebetulnya saya ini banyak benar acara sekarang ini masih ada di Darul Falah sebetulnya ya, masih Darul Falah acara Isra Mi'raj di sana, tapi saya karena udah diundang sama ini yang lebih dekat ke keluarga kita, udah di sana biar yang lain aja dah, sebab di sini kita perlu saling mendoakan satu sama lain. Besok pagi jam 4 harus ada di Lebak Bulus, Jalan Lebak Bulus 2, yaitu rumah Anies Baswedan. Besok jam 4 mesti di sana saya. Jam 8 masjid di Kelpa 2 Haji. Siang sholat Jumat mesti khotib di Al Mubarak Reo. Sore ada lagi apa malam terus ya, Masya Allah. Sabtu pagi 2 acara tuh. Sabtu pagi di sini saya liburin, ternyata ada 2 acara saya ya di Jalan Kostrat, subuh jam 7 jam 8 di Jagakarsa ya. Bagaimana itu kira-kira? Itu cara bangga itu rusak ya. Tuh kalau memang dapat amplop sekali amplop sekian, berapa duit itu amplopnya ya. Iya, makanya yang penting kita manfaatkan waktu-waktu kita, sehat-sehat kita sekalian ya. Semoga hidup kita banyak manfaatnya. Amin. Jangan sampai umur kita panjang tapi manfaatnya kagak ada ya. Hanya kita mikirin penyakit aja, hanya kita pikirin perut aja, hanya kita pikirin umat, kita nggak pikirin
Oleh karena itu sekalian rahimakumullah, betapa pentingnya kita mementingkan umat. Maka di sini juga sekalian, nanti sekalian saya ngundang hari Minggu ya, malam Minggu saya ada undangan 2 tuh malam Minggunya tuh ya, di ujung aspal Masjid Abang Barok apa Barkah namanya itu. Iya, ada Ruahan Akbar masuk wali kota diundang juga di situ. Di sini juga si Asmadi, si Abdurrahman bikin juga, saya undang juga. Kita gimana aja dah. Jumat Minggu paginya tempat kita dah. Mudah-mudahan, saya harapkan ini bapak-bapak semuanya manfaatkan Minggu paginya hadir di Masjid Nurul Burhan. Ya, Minggu pagi manfaatkan untuk sama-sama kita taklim, sama-sama kita memperingati Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah akan dihadiri oleh Habib Nabil ya, dan kemudian oleh Kiai Haji Munawir Asli. Mudah-mudahan beliau-beliau ini bisa hadir dengan kita, menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Itu siar-siar itu sekalian, yang penting kita perbanyak amal ibadah kita, bekal-bekal kita buat akhirat. Jangan dikecil-kecilin tuh kayak gitu. Salat berjamaah jangan diremehkan ya, salat apalagi salat yang wajib 5 waktu jangan diremehkan, itu urusan Allah. Kalau urusan Allah kita remehkan, nanti kalau kita pulang ke hadiratnya juga dicuekin nama Allah. Oleh karena itu, bila mana kita perlukan, kita pentingkan urusan-urusan Allah, bila mana kita panggil ke hadiratnya, insya Allah kita termasuk orang-orang penting di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oleh karena itu sekalian rahimakumullah, saya hanya mengajak kepada saudara-saudara semuanya, mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama wasiat ini kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan hidup saya ada manfaatnya, dan apalagi di tengah-tengah umat kita, bukan hanya manfaatkan pahala untuk diri sendiri, tapi banyak memberikan manfaat dan pahala buat orang-orang banyak, sehingga kita semuanya insya Allah tergolong daripada min ahlil ilmi ya, min ahlil ilmi wa ahlil khair, insya Allah akhir hayatnya min ahlil khair husnul khatimah, insya Allah semuanya hadirin kalian rahimakumullah. Tradisi kita semacam ini kita perlu lestarikan, bahwa tahlilan, rawahan dan sebagainya ya, selamatan lebaran Idul Fitri, lebaran yaitu pada selamatan orang kampung zaman dulu itu ya, setiap rumah pada diundang sini, undang situ, pindah-pindah dari rumah ke rumah sampai jam 1 malam kita masih disuruh baca doa aja. Itu berkat udah nggak ke bawah. Oh ya, jadi anterin dulu ke rumah untuk berkat, balik lagi kita baca doa lagi, kumpulin lagi. Itu makanan yang udah kebelakangan udah nggak kemakan, yang duluan doang tuh yang dimakan, yang waktu buka kali ya itu yang dimakan, terus udah kesonoin. Subhanallah, udah bungkus aja bungkus, mau pindah lagi ke rumah si Anu, bungkus dah. Oh ya, bocah ngeliatin daripada nyelap bocah, kita suruh makan. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, itu saya rasa tradisi itu ya, itu banyak menyebabkan, mohon maaf bukan masalah doa ya, tetapi di situ menyebabkan apa? Banyak makanan-makanan yang pada mubazir. Ya, sayur besok pagi-pagi pada nggak makan sayur santan tuh, sayur ketupat. Kalau ketupatnya masih bisa diangetin kali, tapi sayurnya udah pada asem basi. Kita udah pada taruh di jam 1 malam, kita orang kita suruh ketupat udah ogah, padahal udah pada disedokin. Maka hari sekalian rahimakumullah, saya sebetulnya sudah punya gerakan tuh di RT 14 sampai 13 di sebelah sana dulu, di Musola An-Nabawi. Kalau mau lebaran ya selamatan Idul Fitri,
Saya bilang itu jangan semuanya kumpul malam takbir. Ya. Habis kapan Ustaz? Dari tanggal 21 atau tanggal 17 Ramadan mulai dah. Kalau pada selamatan tuh. Ya. Kapan selamatannya? Habis terawih. Jangan di terawih orang udah pada kenyang, udah pada makan. Ya. Yaitu pada waktu asar menjelang buka, panggil itu berapa orang, biar dia nggak makan suruh bungkus saja, biar dia makan rame-rame tanpa keluarganya. Itu kira-kira itu insya Allah tuh bisa kemakan semuanya yang semacam itu. Dan doa kita juga doa lagi puasa, doanya lagi puasa, sedekahnya juga lagi puasa, lagi bulan Ramadan, pahalanya akan lebih besar. Manfaatnya juga sangat bermanfaat buat almarhum yang kita kirimkan. Sedekah itu dan sekalian. Nah itu banyak diberkahin di mana-mana. Nah hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi diatur sama dia. Ya dari tanggal 20 dah 20 Ramadan boleh satu bayar udah ada mulai dah ajak buka di rumah gantian rumah siapa undang beberapa orang. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, tinggal pada waktu malam takbir, maka di situ cukup kita bikin adalah selamatan masal. Selamatan masal, bagaimana? Nah, selamatan masal hadirin sekalian rahimakumullah, apakah mereka itu masing-masing pada bawa ke masjid, ketupat 2-3 biji atau makanan macam-macam, atau pakai sisip uang. Ada sekalian, ada sekeluarga cukup dengan 100.000 pokoknya. Yang penting di amplop tulis nama arwah buat siapa nih, arwah buat siapa nih. Nanti dibacain tulis itu CRT berapa banyak nih. Nah, disebutin tuh semuanya. Dengan 100.000 buat apa? Buat beli makanan, buat beli yang jadi berkat, yang jadi macam-macam tuh pokoknya. Dengan 100.000 semuanya bisa ngirimin orang tua, orang tuanya bisa disebut semuanya. Nah ini saudara-saudara pada malam takbir, sesudah dari situ baru daripada takbir ya udah kenyang takbir juga udah makan ketupat, tinggal ngopi kesana enggak. Jangan yang takbir bocah mulu, bocah udah dumbrang-dumring tuh bocah di masjid. Saya punya itu lekar pada pecah, dipukulin nomor tuh bocah. Apalagi punya robana, ya, ganti kulit. Tuh habis lebaran, enggak punya beduk soalnya kita. Zaman dulu kan pada ada beduk, sekarang kagak ada beduk. Ada sekalian rahimakumullah, maka pada saat itu bisa jadi ya kita secara itu dan udah diberantakin itu juga sebenarnya. Kalau tempat itu dialamin tuh ada bawa makanan ya, dialamin tuh tempat di Sanusi pada bawa makanan dan ntar udah dibatin juga begitu, bacain doa cuma tukar dah udah dibatin itu, ntar siapa aja nih bagian jadi sama juga tukar kado gitu kira-kira sama juga tukar kado kira-kira ya, dia masing-masing bawa makanan apa adanya dan diniatkan sedekah satu sama lain ya, begitu saudara-saudara. Jadi macam-macam punya cara. Nah itu alhamdulillah berjalan dialamin atas berkat koordinasi kita dengan masyarakat, dengan Haji Sanusi dulu saya bilang, Ji udah supaya kamu nggak terlalu capek Ji, kumpulin aja dong ya. Benar ya, terjadi semacam itu. Nah kalau kita nanti di sini biasanya kalau lebaran orang pada pulang, Pak ada nih pulang kampung nih. Pada pulang kampung kebanyakan nih. Dari tanggal 27 juga udah pada gak ada tuh. Ya, boro-boro malam takbir ya. Takbir udah pada di jalan dia pada takbirnya. Di mobil, ada yang di motor, ada yang di kereta, ya. Pada takbir sana, tahu sampainya kapan kan? Macet di jalan ya. Hadirin sekalian rahimakumullah, nanti kita pengen coba gerakan kita tuh kayak apa supaya tradisi ini tetap
dan kita tetap ngirimkan hadiah kepada orang tua kita. Nggak ketinggalan. Udah kita titipin di sini, umpamanya kita mau pulang kampung, biar kita titipin aja di sini. Supaya berbentuk itu semacam apa namanya, berupa uang dan sebagainya, harus sisip uang ya. Nanti kita beliin makanan seperlunya. Adapun ada sisanya nanti kita jadikan sedekah jariah dah. Iya, namanya kita udah niatin sedekah gitu ya. Apakah kita bikin buat keperluan pondok pesantren kalau ada sisanya, apakah buat gurunya yang baca doa ya, apakah buat dia teratur dah. Ini yang sudah berjalan Rohan Pak, Rohan Akbar ini di ujung aspal 700 anggota, coba tuh ya, 700 anggota. Itu satu anggota cuma 50.000 ya, 50.000 nih, cuma 50.000 satu anggota. Jadi 700 kali 50.000 berapa tuh? 35 juta. Nah itu saudara dikelola, di situ dilakukan dan bikin acara ya, roahan bersama namanya, roahan akbar. Itu dibikin sekarang nanti malam minggu tuh, yang dimana saya dan wali kota diundang ke sana untuk menyampaikan pimpin doa dan sebagainya. Mudah-mudahan sekalian ini demi melestarikan tradisi kita jangan sampai hilang gitu ya, supaya orang tua kita juga dapat kiriman doa setiap ada waktu roahan atau pada waktu Idul Fitri dan sebagainya. Ya nanti gimana aja dah, ini mah saya mau punya gagasan doang ya, cuma nanti bagaimana pelaksanaannya, barangkali ada tanggapan, ada komen dari Bapak, bagaimana tanggapannya ya, apakah kita caranya gimana supaya berjalan terus. Jangan sampai tradisi orang tua kita ini yang semacam dulu pada roahan tiap rumah akan jadi hilang. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, banyak umur sehat walafiat, rezeki yang halal barokah, bisa kita ngirimkan kepada orang tua kita, bukan hanya sekedar doa, tapi sedekah kita juga banyak untuk kita kirimkan, kita ajarkan buat orang tua kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lebih kurangnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai doa terakhir. Maka kita baca Fatihah. Semoga almarhumah Suminawati binti Kamto mudah-mudahan Allah berikan ampunan dari segala dosa-dosanya, terima segala amal ibadahnya, Allah lapangkan dalam kuburnya, ditempatkan di tempat taman-taman surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana seorang wanita meninggal dunia di bawah ridho daripada suaminya, dakhalatil jannah, pasti masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada kita semuanya, orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, menerima segala amal ibadahnya. Keluarga kita sekalian, mudah-mudahan Allah berikan ampunan dari segala dosa. Dan kita yang hidup, mudah-mudahan diberikan banyak umur sehat walafiat, diberikan rezeki yang barokah, banyak umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Allahumma barik lana fi ulumina wa arzatina wa amarina wa zuriyatina wa talamizina tilmizatina wa jami umurina wa khatim lana bil khair. Allahumma inna nas'al afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana fil lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم بارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang tua kita Ahlul Kiram wal Fuqara Kiai Haji Ahmad Nawawi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua ya, karena kita mengirimkan bacaan doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan beliau Kiai Haji Ahmad Nawawi walaupun banyak acara, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Dan memang musuhnya rohan ya, banyak rohan akbar ya, beberapa majlis taklim sudah bukan, bahkan saya sudah menerima undangan beberapa rohan akbar ya dari beberapa majlis taklim ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya di Masjid Nurul Burhan ya, untuk rohan akbar. Dan juga selamatan kalau orang bahasa dulu sedekah ya, di hari raya Idul Fitri memang masih tradisi kita itu sedekah di pas malam takbir. Ini terkadang memang banyak sekali Pak, di wilayah Jogja itu masih banyak, sehingga kadang-kadang kita pegel ikutin, pindah sini pindah sono, pindah sini pindah sono ya, akhirnya apa, kebanyakan makanan besoknya kagak dimakan ya. Itu masih banyak orang-orang Betawi di wilayah Jogja kalau malam takbir itu pada sedekahan selamatan katanya ya, ikutin. Kalau kuat aja sampai jam 1 malam masih ayo aja ya. Tapi kalau di wilayah Pedokal itu paling tinggal beberapa orang, karena kebanyakan memang penduduknya ya orang pendatang, sehingga tadi pesan beliau kalau memang mau pulang kampung titipin aja ya. Mudah-mudahan nanti pahalanya untuk almarhum almarhumah yang telah mendahului kita ya. Sekali lagi terima kasih pada jamaah takziah ya, sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.